Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti biasa, kita akan sama-sama kembali lagi menyaksikan cuplikan-cuplikan berita yang sudah dirangkum untuk kalian semua. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi tentang semua kejadian-kejadian yang menjadi perbincangan hangat netizen kita hari ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan bahas videonya satu persatu. Let's go teman-teman. Ketika demo ada yang ngajak kenalan. Kalau posisinya gini, betah deh ikut demo. Alah kau mau. Kita lihat dulu. Pak boleh kenalan? Wah, Bening banget sih Pak. Udah kasih hati loh. Ya bening banget sih Pak. Dek. Boleh gak Pak? Pak boleh kenalan? Ya, somehow emang agak lain teman-teman ya. Demo-demo punya motivasi. Kami ingin bela rakyat. Kami ingin menyuarakan aspirasi kami sebagai mahasiswa. Sampai sana ketemu yang bening-bening langsung berubah motivasi ya. Nggak jadi demo karena ketemu polisi ganteng. Aduh. Lucu teman-teman ya. Lucu. Adik-adik mahasiswa ini sebenarnya motivasinya apa sebenarnya? Come on. Kalau naturalisasi untuk cadangan buat apa? Ya kan belum juga ini. Karena naturalisasi itu Belum proses terbukti istimewa. bahwa nanti dia akan dicadangkan. Ya makanya dia secara prinsip dia akan jadi utama kan? Oh iya. Iya. Secara Manusia hukum satu dia akan ini jadi timbul utama. lagi ke Iya. permukaan Tapi teman-teman. dalam perjalanan kemudian dia harus tercadangkan Iya. dengan pemain pelapisnya. Dalam hal ini ada Hernando, ada Iya. Nadio kan? Ya Ya why not? berarti dalam proses pengambilan naturalisasi ini gagal. Karena buat apa naturalisasi kalau untuk cadangan? Kan itu. Kan niatnya belum cadangan, Bung Toel. Loh, enggak. Nah ini ya si Toel ini akhirnya dia muncul kembali ke permukaan setelah viral menjadi perbincangan di masyarakat soal Martin Paes akhirnya bisa untuk masuk ke dalam timnas Indonesia. Ya dulu dia bilang ya kalau Martin Paes datang kasihan kan Hernando ya. Kasihan kan Hernando pasti akan dicadangkan orang sebagus dan bertalenta Hernando. Sekarang dia putar balik ceritanya teman-teman. Dia katakan, ya kalau dia dicadangkan dan nggak main, gagal berarti naturalisasinya. Apa sih mau lo, Bung Toel? Maunya apa sebenarnya Bung Toel ini? Ya, dicadangkan dia bilang naturalisasi gagal. Dimainkan dia bilang kasihan Hernando. Apa maumu? Apa ini? Karena prosesnya gitu. Dalam artian nanti bersaing, maka dia jadi cadangan. Berarti secara proses naturalisasinya gagal. Karena kita memantau pemain yang secara kualitas Iya, jika itu tidak terjadi. signifikan di atas. Aduh, udahlah teman-teman ya. Apapun langkah Pak Erick Thohir dan STY, apapun itu akan selalu salah di mata manusia satu ini. Udah, next kita bahas berita lain. Viral, tolak Jokowi di Jogja. Para mahasiswa mengatakan bahwa mereka dan seluruh masyarakat Jogja menolak kedatangan Presiden Joko Widodo. Tapi Dan hasilnya? ternyata saat Presiden Joko Widodo datang ke Jogja, justru masyarakat Malah disambut. ribuan menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo. Itu adalah bukti bahwa masyarakat masih mencintai Jokowi. Ya, Dan jelas, kalian para mahasiswa, kalian hanya Mahasiswa. berteriak mewakili partai politik, tidak sedikit pun mewakili masyarakat. Ini buktinya masyarakat antusias menyambut kedatangan Presiden Joko Nah, Widodo. gimana Tidak itu ceritanya? seperti Jadi yang gimana, kalian kayak gimana? war-warkan bahwa seluruh masyarakat Jogja menolak Presiden Jokowi. Hai mahasiswa, lihatlah begitu cintanya masyarakat terhadap Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, apa pendapat kalian? Silahkan komen di bawah. Ya itulah, ya itu kan bisa sangat jelas terlihat mereka mengatasnamakan rakyat ya. Mereka demo-demo, kami mewakili seluruh rakyat Indonesia. Nggak tahu rakyat yang mana, padahal hanya kelompok mereka saja. Para pendukung-pendukung anak-anak abah yang mungkin saat ini dijadikan boneka untuk menyampaikan keinginan mereka kepada para pemerintah ataupun ya pada Pak Jokowi ya. Ya kita bisa melihat bahwa apa yang mereka katakan itu berbanding terbalik dengan apa yang mereka yakini. Mahasiswa mengatakan seluruh rakyat Jogja akan menolak kedatangan Jokowi. Lah hasilnya malah mereka antusias, malah mereka begitu bahagia ketemu dengan Pak Jokowi. Ya, jadi udahlah, ngapain kalian demo-demo itu teman-teman ya? Ngapain demo-demo kemudian ujung-ujungnya ingin menjatuhkan Pak Jokowi? Waktu yang lalu, itu yang menurut Anda birahi politiknya tidak bisa dikendalikan? Wait.
Tak kira Mbak Nana wanita paling cerdas dan netral. Tapi ternyata dulu aku kagum dengan Mbak Nana. Maaf ya Mbak, betul yang dikatakan Pak Luhut. Najwa nggak usah ngadu-ngadu. Saya bertanya supaya spesifik Pak. Tetapi ngomong-ngomong birahi Perlu politik, spesifik. ngomong-ngomong birahi Siapa politik, saja yang pilkada merasa tetap. itu silahkan. Iya, Mau Pak. direnungkan. Saya udah katakan tadi Najwa. Kau sebagai warga negara renungkan setiap tindakanmu dalam situasi krisis macam ini. Pak Luhut, Ya, tapi kalau jangan kamu sok paling pahlawan sendiri, sok paling bersih. Nah, Ya, setuju jangan. Pak. Keadaan ini sekarang bicara soal nyawa manusia, bicara masalah kemanusiaan. Ya kita juga dong. Kau katanya beragama. Ini salah satu tanggung jawab moralmu kepada rakyat Indonesia. Di mana kau berada? Yang membuat kau makan, membuat kita makan. Nah, sekarang di saat sudah terjadi kekacauan nasional, Anda kemana, Mbak Najwa? Ya, karena pernyataan dan narasinya yang membawa soal peringatan darurat ini sampai semuanya kacau. Sekarang masyarakat sudah mulai melawan. Dan lihat beberapa tempat masyarakat sudah mulai geram dengan aksi-aksi demo yang benar-benar itu menghambat pekerjaan dan aktivitas masyarakat itu sendiri. Mereka pikir mereka itu mewakili semua rakyat Indonesia. Mereka tidak memikirkan bahwa ada juga orang-orang, bahkan banyak yang pro dengan Pak Jokowi. Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk bekerja untuk menghidupi keluarga mereka dan terganggu dengan aksi-aksi demo mereka. Makanya sekarang kalian bisa melihat berita di mana-mana, masyarakat mulai melawan, ya. Bahkan masyarakat di Makassar serbu kampus dan merusak fasilitas yang ada di sana karena mereka terlalu geram. Mahasiswa itu memblokade jalan sampai terjadi kemacetan total dan masyarakat emosi. Demo dari sore sampai malam dan memblokade jalan. Masyarakat yang udah capek-capek kerja ingin pulang berkumpul dengan keluarga harus bermacet-macetan di sana karena ulah dan tingkah mereka. Bagaimana itu teman-teman? Dan sekarang Anda kemana Mbak Nana? Sekarang kita bicara soal pemiskinan para koruptor. Oh ya. Ini gimana ini? Perampasan aset, lalu kemudian Prof. Mahfud datang ke DPR menunggu itu dan tidak jalan-jalan. Ya. Sebetulnya kenapa? Ya kemauan politik aja dari DPR. Karena kalau dalam hal itu Pak Jokowi bersungguh-sungguh. Jadi pada tahun pertama saya diangkat jadi menteri itu pesannya Pak Mahfud, undang-undang perampasan aset dan pembatasan belanja uang tunai itu supaya dibawa ke DPR. Saya forsir ke DPR, masuk ke prolegnas, ya, masuk prioritas tahun 2020. Ya. Tapi akhir 2020 pimpinan Balik Pak Supratman datang ke saya, Pak, itu yang diajukan oleh Presiden kita setuju, tapi bagi dua ya, gitu. Apa bagi dua? Yang undang-undang perampasan aset itu Presiden yang ngajukan, yang pembatasan uang tunai ditunda dulu biar kami yang ambil inisiatif. Oke, saya bilang. Lalu kita forsir itu ajukan undang-undang perampasan aset. Ternyata tidak dibahas juga sampai awal tahun 2003 ketika ribut-ribut soal pencucian uang itu kan. Iya. Itu DPR bilang waktu itu jelas, pokoknya nih pemerintah harus konsisten. Kalau mau undang-undang perampasan aset jangan hanya ngomong, ajukan ke kami. Itu yang mungkin Hinca Panjaitan kan. Kalau Bapak yakin itu penting, segera ajukan ke sini atau Bapak aja keluarkan perpu. Begitu ya bulan proses diajukan ke DPR, enggak dibahas sampai sekarang. Prof. Pak Hinca masih ada di dalam. Boleh saya beda pendapat tentang apakah seorang presiden serius atau enggak? Karena pertanyaannya adalah sebetulnya apa sih susahnya bagi seorang presiden? Karena hampir bisa dikatakan menguasai koalisi sebetulnya. Tapi koalisi ini begitu mudah untuk menopang atau mendukung seorang Gibran misalnya untuk masuk, atau mungkin juga nanti Kaisang. Tetapi kenapa koalisi ini nggak bisa ditekan untuk bisa menyelesaikan itu segera? Walaupun kita dengar Pak Jokowi selalu mengatakan bahwa ini penting sekali undang-undang itu. Iya, kenapa tidak bisa? Karena partai-partai politik bisa melakukan perlawanan tentang itu. Kalau soal misalnya mendukung Gibran, mendukung apa, itu kan rayuannya bisa halus, bisa baik-baik. Tapi kalau ini menyangkut kepentingan yang dasar ya. Oke teman-teman ya, itu salah satu testimoni dari Pak Mahfud MD soal bagaimana undang-undang perampasan aset koruptor yang benar-benar mereka seperti diberikan PHP oleh DPR teman-teman ya.
sudah diajukan bahkan dari 2020 kata Pak Mahfud, ya. Bahkan ada 2 pembatasan apa teman-teman ya, dana atau apa tadi ya. Ya, dan kemudian itu menjadi perbincangan ramai dan sampai hari ini belum dibahas-bahas. Dan ini saya pikir adalah hal yang sangat baik yang akan memberikan angin segar kepada masyarakat Indonesia. Karena sama-sama kita semua tahu bahwa ini korupsi adalah penyakit yang terjadi dalam negara Indonesia yang benar-benar sampai hari ini seperti tidak ada obatnya. Dan ini adalah salah satu obat yang mungkin bisa memberikan pengaruh besar untuk korupsi yang terjadi atas negeri ini, yaitu ketika mereka mencuri. Ya, itu kan korupsi ini memang susah untuk dihilangkan karena itu memang dari niat hati pribadi masing-masing untuk memperkaya diri kan teman-teman. Tapi undang-undang ini seperti memberikan sebuah jaminan. Undang-undang perampasan aset ini memberikan sebuah pencegahan ketika itu terjadi. Ketika itu terjadi dirampas, pemerintah bisa rampas lagi nominal atau harta mereka ya sama seperti yang dikorupsi. Misalnya 1M, pemerintah bisa rampas kembali aset-aset senilai 1M. Misalnya rumah dirampas, ya harus dikembalikan semuanya. Maka dengan cara berpikir yang sangat-sangat sederhana, kita bisa berpikir bahwa Indonesia tidak akan dirugikan oleh karena korupsi. Karena ketika mereka korupsi, semua dananya akan ditarik kembali. Nah, itu adalah hal yang positif yang akan berdampak bukan hanya kepada rakyat tapi kepada negara. Tapi mana? Itu nggak dibahas loh. Bahkan nggak ada demo seperti saat ini untuk menyatakan apa teman-teman? Untuk bisa mendesak DPR untuk bisa mensahkan undang-undang perampasan aset. Sedangkan undang-undang pilkada, mau kalian pikir siapa yang diuntungkan? Kami juga nggak peduli soal undang-undang pilkada ini teman-teman. Yang penting pilih saja sesuai dengan nurani kita. Ya, apa? Paling jika mereka menang, siapa yang diuntungkan? Anies maju. Ya, jadi kita sebenarnya bisa melihat dengan gamblang teman-teman ya. Apa situasi yang terjadi? Saya pikir masyarakat Indonesia sekarang sudah mulai pintar untuk bisa melihat situasi-situasi yang terjadi hari ini. Ya, yang kita takuti masyarakat udah apa ya? Udah bosan, masyarakat udah habis kesabaran karena mungkin tindakan-tindakan demo mereka itu sangat mengganggu aktivitas masyarakat, dan itu terjadi perpecahan antara masyarakat dan orang-orang yang pendemo. Itu yang kita takutkan bersama, jangan sampai terjadi perpecahan seperti itu. Ya, tulis di kolom komentar pendapat dan tanggapan kalian. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you.